Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu tujuan orang bersepeda adalah ingin menurunkan berat badan. Tetapi menurunkan berat badan akan terasa sulit bila hanya mengandalkan bersepeda saja. Mempercepat turunnya berat badan, salah satunya adalah pola makan. Sebagaimana kita ketahui, untuk menghasilkan energi, tubuh akan membakar dua jenis sumber energi, yaitu karbohidrat dan lemak. Berat badan didominasi oleh lemak. Maka agar berat badan turun, kita harus membakar lemak. Bagaimana mensiasati agar tubuh lebih banyak membakar lemak dibandingkan karbohidrat ketika bersepeda? Banyak cara yang dilakukan orang. Salah satunya menjalankan diet keto. Kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan diet keto, apa manfaatnya, dan bisakah pesepeda melakukannya, dan bagaimana cara menjalankan diet keto. Cara kerja diet keto. Sumber pertama yang dibakar tubuh untuk menghasilkan energi adalah karbohidrat. Setelah sumber energi ini habis, maka tubuh akan beralih membakar lemak untuk menghasilkan energi. Membakar lemak untuk menghasilkan energi menghasilkan keton. Keton inilah sumber energi yang akan digunakan otot dan otak kita. Dari proses inilah diet ini dinamakan diet keto. Pada prinsipnya, diet keto adalah membatasi cadangan karbohidrat di dalam tubuh, sehingga komposisi makronutrien kita menjadi 5-10% kalori dari karbohidrat, 60-75% kalori dari lemak, 15-30% kalori dari protein. Jangan khawatir tubuh kehabisan cadangan kalori. Pesepeda yang sangat kurus pun setidaknya masih memiliki 10% lemak. Bila berat pesepeda tersebut adalah 70 kg, berarti terdapat 7 kg lemak di dalam tubuhnya. 7 kg lemak ini setara dengan 55.000 kilokalori yang cukup untuk bersepeda sejauh 2.000 km. Ketersediaan energi yang berlimpah membuat Anda tidak perlu mengkonsumsi banyak bahan bakar eksternal sepanjang perjalanan, dan ini efeknya membuat pencernaan kita tidak perlu bekerja keras. Bagaimana melakukan diet keto? Secara sederhana, diet keto adalah menghindari karbohidrat, tetapi menjalankannya harus dengan cara yang benar agar tidak membahayakan kesehatan tubuh kita. Kita harus membatasi karbohidrat hingga kurang dari 50 gram per hari. Dengan kata lain, kita harus menghindari makanan sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, roti, dan lain-lain. Dan kita juga harus menghindari makanan manis seperti coklat, minuman manis, dan sebagainya. Agar diet keto bisa berjalan dengan baik, maka kita harus memastikan jumlah karbohidrat dalam tubuh termasuk dalam nutrisi ketosis. Mengukur keton Anda setelah makan dapat memberi Anda banyak informasi bagus. Pantangan. Agar diet keto kita sukses, maka selain sumber karbohidrat utama seperti nasi, kentang, roti, dan gandum, juga hindari makanan manis atau bertepung, karena kedua jenis makanan ini terlalu kaya karbohidrat, sehingga berpotensi karbohidrat yang masuk di atas 50 gram per hari. Makanan manis adalah karbohidrat sederhana yang mengandung glukosa tinggi. Maka tiba saatnya ucapkan selamat berpisah pada es krim, kue-kue manis, yogurt manis, coklat batangan, minuman manis, termasuk jus buah. Sedangkan makanan bertepung, semua jenis bala-bala, ayam crispy, dan makanan bertepung lainnya adalah jenis karbohidrat kompleks. Makanan ramah keto. Selain pantangan, tentunya kita akan bertanya, sebaiknya makanan apa yang harus dikonsumsi? Nah, berikut ini adalah makanan sehat yang cocok untuk diet keto. Makan makanan yang mengandung protein tinggi, baik hewani maupun nabati.
seperti daging, ikan, seafood, kacang-kacangan, telur, susu, sayuran, dan lain-lain. Untuk minuman, kita bisa mengkonsumsi minuman tanpa gula, seperti air putih, kopi dan teh tanpa gula, dan lain-lain. Ketika sarapan, kita bisa memanfaatkan olahan telur, seperti telur dadar, omelet, dan lain-lain. Hindari sarapan dengan bubur ayam, nasi kuning, gehu, bala-bala, lepat. Makanan enak semua ini. Dan ketika makan siang, kita bisa mengkonsumsi stik dan olahan daging lainnya. Tapi ini bukan gaya makan kita. Tanpa makan nasi, bukan makan namanya. Tenang, kita bisa mengkonsumsi karedok tanpa lontong, atau gado-gado juga tanpa lontong. Dan untuk menu makan malam, mungkin bisa mencoba ikan bakar dan sayur-sayuran hijau tanpa sumber karbohidrat. Tetapi bila seharian bersepeda dengan jarak yang jauh, sedikit sumber karbohidrat tidak menjadi masalah, seperti kentang bakar atau ubi bakar. Batasan diet keto. Tetapi diet keto bukan hal yang gratis. Ada pengorbanan yang harus dibayar. Dan tidak semua pesepeda boleh melakukannya. Intensitas bersepeda akan menentukan sumber energi mana yang dipakai. Bersepeda dengan intensitas tinggi di atas ambang laktat, zona 3, maka sumber energi yang paling banyak digunakan adalah glikogen yang terkandung dalam karbohidrat. Bila cadangan energi ini habis, walaupun masih ada lemak, tubuh merasa kekurangan energi. Inilah penyebab bonking. Sedangkan bersepeda dengan intensitas rendah, di bawah ambang laktat, di zona 2, sumber energi yang digunakan adalah lemak. Dan lemak dalam tubuh kita adalah sumber energi yang berlimpah. Jadi, diet keto hanya bisa dilakukan oleh pesepeda yang tingkat bersepedanya rendah, bersepeda di zona 2. Diet keto merupakan ide yang bagus bila dilakukan dalam jangka pendek dan aktivitas bersepeda pada level ketahanan tubuh. Bersepeda jarak jauh dengan intensitas rendah di zona 2. Diet keto sangat cocok bagi pesepeda yang bertujuan hanya untuk mencari kesenangan dan kebugaran saja. Tetapi diet keto sangat tidak dianjurkan bagi pesepeda profesional atau yang menyukai bersepeda dengan intensitas tinggi, seperti balapan dan menerabas tanjakan curam. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.